Tribuners apabila berkunjung ke Cirebon kurang lengkap rasanya jika tidak membeli kerupuk melarat. Adapun kuliner khas Cirebon itu memiliki keunikan pada cara menggorengnya yang masih tradisional, di mana kerupuk digoreng dengan pasir bukan minyak. Lantaran hal itu sehingga disebut kerupuk melarat atau miskin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Cirebon. Eki Yulianto, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih Adila. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Di mana baru-baru ini saya berkesempatan langsung melihat lebih dekat proses pembuatan kerupuk melarat yang merupakan kuliner atau oleh-oleh asli Cirebon. Salah satu rumah produksi yang saya sambangi berada di Desa Gesik, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Nah, saat saya tiba siang hari, aktivitas rumah produksi itu masih cukup ramai. Sejumlah karyawan disibukkan dengan berbagai tahapan pembuatan kerupuk melarat. Ada yang sedang menjemur, menggoreng, hingga membungkus kerupuk kulit yang memiliki berbagai warna cerah. Nah, dalam proses menjemur, terlihat karyawan memerlukan kecermatan dengan cara membolak-balikan kerupuk. Hal itu agar kerupuk kering merata. Karyawan juga mengatur agar kerupuk tersusun rapi di atas tatakan. Setelah proses penjemuran yang memakan waktu 2 sampai 3 jam jika cuaca cerah, proses selanjutnya adalah masuk ke ruang penggorengan. Nah, di sini yang uniknya di mana kerupuk melarat digorengnya menggunakan pasir bukan minyak goreng pada umumnya. Penggunaan pasir di sini sejak turun-temurun zaman dahulu disinyalir menjadi alasan kenapa kuliner ini dinamakan kerupuk melarat. Dahulu diduga kuat pengadaan pasir dinilai lebih irit dan mudah didapat dibanding minyak goreng, sehingga penggunaan pasir dianggap melarat oleh orang zaman dahulu, di mana melarat merupakan bahasa Cirebon yang artinya miskin. Nah, kembali ke proses penggorengan, bahwasanya mesin penggiling yang digunakan wajib terus berputar, di mana di dalamnya terdapat pasir. Kerupuk yang sudah kering hasil dijemur tadi dimasukkan hingga dalam waktu sekitar 2 sampai 3 menit kerupuk tersebut mengembang dan bisa langsung ditiriskan. Nah, memasuki tahap perpackingan, rumah produksi milik Solahuddin Alayubi ini tidak hanya tersedia varian original, mereka menambah varian pedas sesuai dengan permintaan konsumen. Menurut Solahuddin, proses pembuatan kerupuk melarat dimulai dengan mencampur tepung tapioka dengan air panas dan garam dalam wadah bernama jodang, kemudian diaduk hingga merata. Nah, proses selanjutnya melibatkan mesin pencetak dan alat anyaman bambu yang disebut ancak untuk menghasilkan kerupuk dengan kehalusan yang diinginkan. Setelah melalui proses pengukusan dan pemotongan, kerupuk dijemur lagi sebelum dikemas untuk dijual sebagai kerupuk mentah. Bagi yang menginginkan kerupuk matang, mereka juga dapat memasaknya kembali dengan bumbu-bumbu khas sebelum menjemurnya lagi. Nah, Sohaluddin juga menegaskan bahwa meskipun prosesnya terlihat sederhana, mereka mampu menghasilkan hingga 1.000 piece kerupuk matang per hari. Selain dipasarkan secara lokal, kerupuk juga dikirim ke berbagai kota seperti Cikampek, Sumedang maupun Jakarta. Nah, menyambut musim mudik yang akan datang, produksi kerupuk akan ditingkatkan untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 piece per hari. Di mana biasanya di musim mudik banyak pemudik yang berbondong-bondong memburu kuliner kerupuk melarat tersebut. Rasanya yang gurih ditambah ditaburi sambil sambal kacang maupun sambal asam pedas menambah daya tarik tersendiri untuk menyantap kerupuk melarat tersebut. Demikian Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pemilik rumah produksi yakni Solahuddin. Berikut untuk tayangannya. Tuh, jadi nggak pakai minyak goreng. Dari dulunya memang seperti itu. Ya, dari dulu, dari zaman kakek lah. Itu emang pakai pasir gorengnya. Ini pasirnya pilihan atau bagaimana nih, Pak? Kalau pasir, pasir pilihan. Ya, disebut di daerah sini sih pasir lanang atau pasir dari sungai, tapi tetap pakai proses dulu biar bisa dipakai. Sterilisasi gitu. Ya, Ini berapa banyak produksinya sehari? kalau di mentahan soalnya di sini ngejual mentah sama mateng. Kalau mateng
per hari bisa produksi 1000 picis, 1000 bungkus kalau dibungkus ya. Dikirim kemana aja berarti? Kalau yang matengan bisa luar kota, kayak kadang ke Cikampek, terus Sumedang. Untuk perbedaan goreng dengan minyak dan pasir nih, ada perbedaan nggak sih Kang? Paling perbedaannya di di gurih. Kadang kalau pakai pasir tuh gurih, terus katanya non kolesterol dah ya. Nah terus kalau pakai minyak itu emang ngembangnya besar banget, bisa lebih besar lah daripada pakai pasir gitu. Cuma keguriannya kurang, renyah gitu. Mungkin dari situ juga dinamakan kubuk melarat kan ya? Mungkin ya dari situ katanya nggak pakai minyak goreng lah, nggak modal katanya lah gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.